Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini jadi nanti kan kita mau supervisi. Nah, nanti Bu Irna yang pengen di supervisi mau di kelas apa? Untuk rencana saya mau di kelas 10 di PP1. 10 di PP1. Jadi ruangnya sebelah sini ya? Ya, paling pojok. Jadi mapelnya mau apa nanti? Mulai saya makan PPKN. Baik. Dalam mapel PPKN nanti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Irna capai nanti apa? Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis Ya. dasar-dasar filosofis tentang paham kebangsaan dan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan NKRI. Kira-kira nih nanti yang ingin Bu Irna kembangkan dari pembelajaran yang mau didengarkan nanti apa sih? Menurut rencana saya mau melakukan pembelajaran tentunya dengan berdiferensiasi. Oke. Nah, itu untuk keinginan saya ya Bu ya. Nanti saya lebih ke produknya. Berarti diferensiasi produk ya. Jadi IT produknya berbeda-beda gitu ya. Baik. Apalagi? Ada lagi yang mau dikembangkan? Terus untuk implementasi KSE juga pada pembelajaran saya nanti, terus melaksanakan budaya positif ya, tentu menanyakan bagaimana perasaan siswa gitu, terus juga sebelum memulai pembelajaran saya akan membuat kesepakatan kelas. Nah di situ nanti untuk kesepakatan kelasnya selama pembelajaran saya itu tidak boleh menggunakan HP ya. Nah kecuali menulis ya, ada materi atau misalnya siswa mau mencari referensi di dalam internet, nah itu saya baru memperbolehkan ya. Nah, jadi untuk mencapai pengembangan yang mau dengan kembangkan nanti, strategi yang mau dengan lakukan apa? Jadi untuk pembelajaran diferensiasi, untuk implementasi KSE, kemudian untuk memasukkan unsur budaya positif di kelas nanti, strateginya apa sih? Untuk strategi yang disiapkan nanti seperti yang kemarin kita sudah kenal. Nah, saya ingin melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi tadi. Terus pembelajaran saya akan menekankan melalui diskusi. Di situ kan diskusi, ya nanti anak-anak kan bisa tidak menuntut ke materi, terus kita menyampaikan materi dengan ceramah itu. Lah anak-anak nanti kan cenderung bisa. Nah, itu dari diskusi itu nanti anak-anak kan bisa mengembangkan materi tersebut. Terus ini juga memasukkan unsur KSE tadi. Memasukkan unsur KSE nanti yang mau Bu Irna coba lakukan itu bagaimana? Caranya gimana? Tentunya dengan PPKN. Saya biasanya untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Itu soalnya gini menulis itu juga membangkitkan rasa cinta mereka terhadap tanah air. Ya karena memang zaman sekarang sih anak-anak banyak yang nggak hafal ya. Cenderung lagu yang dihafal itu malah sekarang ada yang itu lagu-lagu. Iya sih betul. Oke, jadi strateginya mau ada pembelajaran diferensiasinya, metodenya diskusi, kemudian ada menyanyi lagu wajib. Ada lagi? Saya biar anak tidak bisa juga, biasanya juga saya selingi dengan membaca Itu kalau membaca surat pendek itu setiap mau pelajaran atau di jam-jam tertentu Ibu? setiap awal pembelajaran. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup ya.
baik, karena sudah cukup untuk percakapan kita soal masing-masing. Sekarang kita masuk ke kelas. Oke. Semoga nanti lancar pembelajarannya lagi. Ini terima kasih sudah ditulis, mohon nanti juga dikoreksi ya, kurang apa. Sama-sama belajar kita ya. Baik, yuk mari kita menuju ke kelas. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Ketuanya Mbak Ulan, silahkan dipimpin untuk berdoa. Siapkan doa. Terima kasih. Sebelumnya Bu Irna mau bertanya dulu, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya, sehat semua? Sehat. Bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Kita akan belajar tentang nasionalisme. Bagaimana perasaannya? Senang apa? Bu, nggak mau Bu. Gimana rasanya? Semangat ya? Semangat. Nah, untuk membangkitkan rasa semangat kita, ya, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional apa? Oh, Garuda Pancasila. Oke, yuk. Yuk Mbak Ulan. Garuda Pancasila. Yuk, berdiri di sini. Berdiri semua. Marilah menyanyikan lagu Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan. Belum, sudah semangat ya? Masih kurang lagi? Semangatnya? Sudah? Sudah ya? Bu Irna mau cek daftar hadir dulu ya. Kita Amelia hadir. Iis Nur Aini, Ira Ratna, Islamita, Iva Nova, Laura Aprilia, Mia Adelia, Naifa, Ninek Dwi, Ulan Wahyu, Muri Handayani. Berarti masuk semua ya, yang enggak, yang
di fenomena masih laki-laki. Oke, absensi sudah. Sebelum kita memulai pelajaran, ya kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya. Seperti biasa, selama pembelajaran siswa dilarang bermain HP. Ya, tolong HP semua dimasukkan ke laci atau dimasukkan ke tas. Ya. Kecuali nanti Bu Irna kalian membutuhkan untuk mencari materi atau referensi, silahkan kalian buka HP ya. Nah, selama pembelajaran kalau Bu Irna belum mengasih atau kalian menggunakan HP, siswa dilarang bermain HP ya. Oke, kita sepakat seperti itu ya. Sepakat ya? Apa tema kita hari ini? Nasionalisme. Ada yang tahu apa nasionalisme? Ada yang tahu? Nasionalisme. Ayo, SMP sudah pernah? Sudah ya? Sudah pernah SMP? Sekarang? Lupa? Lupa kurang sudah SMP yo, SD yo, ya. Nasionalisme yaitu apa? Paham yang mengajarkan kita ya, paham yang mengajarkan kita untuk mencintai bangsanya sendiri. Nah, sudah ingat? Sudah. Apa tadi? Mencintai sendiri. Di sini ada juga ada nasionalisme, ada Calvinisme. Ada yang tahu? Ada nasionalisme tadi, bahkan yang mengajarkan kita mencintai bangsanya sendiri. Terus ada lagi Calvinisme. Ayo, masih ingat pelajaran di SMP? Masih ingat? Dari lupa. Pokoknya ini ceritanya angka. Hari ini kita belajar tentang mencintai. Mencintai, bukan hanya mencintai dia, tapi juga mencintai bangsa. Mencintai si dia terus, ya. Oh, nggak banyak dicintai. Tulis ini tadi ada Calvinisme, yaitu mencintai bangsanya sendiri secara berlebihan. Nah, bagus apa tidak? Tidak. Bagus betul. Ada pro kontranya. Apa? Pro-nya apa? Kontranya apa? Pro-nya bergabung mencintai. Kontranya kalau terlalu mencintai.
menganggap negara lain lebih baik. Plus buat Mbak Raka. Mencintai itu boleh, tapi mencintai secara berlebihan itu tidak boleh. Sama aja, kowe nek mencintai si dia boleh, tapi nek mencintai secara berlebihan, ketika kamu nanti ditinggalkan akan merasa baik. Mengapa ini tidak baik ya? Mau mencintai kok, mencintai pasangannya sendiri harusnya boleh loh, harusnya bagus loh Bu. Tapi secara berlebihan, yang dikatakan secara berlebihan ini yaitu menghalalkan semua cara ya, bahkan cara yang jelek untuk meninggikan derajat negara bangsanya dan merendahkan negara yang lainnya. Itu yang tidak bagus. Oke, kita memang harus mencintai bangsa kita Indonesia ya, tapi tidak boleh dengan menjelekan bangsa yang lain ya. Di sini ada tujuan nasionalisme. Ada tujuan nasionalisme, ada yang tahu. Yuk, tujuan nasionalisme. Apa? Mbak Nini menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Terus apa lagi? Membangun harmonis antar individu dan masyarakat. Membangun hubungan dan harmonis antara individu dan masyarakat. Masih banyak lagi ya, nanti kalian bisa ya cari materi ya, kalian bisa baca di internet apa sih tujuan nasionalisme itu. Sekarang lanjut ke ciri-ciri nasionalisme. Siapa yang masih ingat atau siapa yang tahu bisa angkat tangannya ya. Baik, ciri-ciri nasionalisme ya, adanya organisasi modern ya yang sifatnya nasional. Terus ya, perjuangan yang dilakukan yang bersifat nasional. Sekarang sebutkan contoh rasa nasionalisme seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-3. Ayo, siapa yang tahu? Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila ini. Pancasila ke-3 Pancasila yang punya kesatuan Indonesia dengan ciri-ciri satu, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Ya. Terus dalam berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Bangsa memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. Posisikan kepentingan bangsa dan negara di atas memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ya. Sudah dijelaskan semuanya tadi ya, apa itu nasionalisme, apa itu kaufinisme, tujuan nasionalisme itu apa, ciri-ciri nasionalisme apa, dan contoh perbuatan yang mencerminkan sikap nasionalisme. Sudah paham semua? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Sekarang untuk selanjutnya ya, di sini Bu Irna mau memberikan tugas kepada anak-anak kalian semua ya. Tugas nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti
nanti kita membuat kelompok, Bu Yuna yang membagi. Nah, tugasnya apa, Bu? Ya, di situ nanti kalian bisa membuat poster boleh, ya, atau sebuah artikel juga boleh. Ada lagi misalnya membuat apa? Puisi, ya, juga boleh. Silakan Bu Yuna kembalikan kepada kalian. Kalian mau membuat apa? Silakan, ya. Yang penting nanti apa? Bertema nasionalisme. Jadi di dalam tugas itu nanti kalian mengerti apa sih nasionalisme itu, ya. Bagaimana sih contoh perbuatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan nasionalisme itu, ya. Jadi di situ nanti di tugas itu nanti bisa menggambarkan, bisa membuat kalian paham tentang apa itu nasionalisme, tujuannya apa, nah ciri-cirinya apa, dan wujud perbuatannya apa, ya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Setelah itu membuat tugasnya tadi. Apa tugasnya tadi? Boleh, artikel boleh, puisi juga boleh, ya. Nah, untuk poster ini silakan nanti Bu Yuna ngasih bebasan kalian, ya. Mau lewat apa? HP melalui Canva itu juga boleh, di gambar juga boleh, ya. Nah, silakan kalian nanti bisa berkreasi di situ, ya. Nah, setelah jadi masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Sudah paham tugasnya? Sudah? Berarti nggak ada yang ditanyakan, ya? Jadi sekarang bikin kelompok, ya. Bu Yuna membagi kelompok menjadi 4, ya. 1 kelompok 1 nanti siapa? Mbak Dian sama Mbak Eva geser ke sini, ya. Ini kelompok 2. Terus ini kelompok 3, Mbak Nining geser ke sana, ya. Ini kelompok 4. Sudah paham? Kelompok berapa? 1. Yang semangat? 2. 4. Silakan kelompok sudah Yuna bagi. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
seperti kesepakatan awal kita tadi. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi ya dari kelompok masing-masing ya. Apa yang kalian dapatkan dari diskusi tersebut, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran dari sini. Untuk kelompok satu siap-siap? Ya. Silakan perwakilan dari kelompok satu. Ayo, siapa? Baik, siapa? Aisyah. Tolong yang lain perhatikan. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti silakan bertanya. Jadi kelompok yang lain, kelompok yang di depan mempresentasikan, yang lain bisa memperhatikan, ya. Jadi nanti kalian tahu, oke? Yuk diperhatikan ke depan semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari
diskusi kali ini aku untuk Indonesia. Sejauh aku berjalan, aku merasakan kedamaian yang tak berkira. Ya, sebuah kedamaian yang tak akan pernah mendapatkan di mana. Di manakah ini? Di bumi tercinta, negeri yang begitu elok dan bermain dengan nyanyian akan. Ku hidup di dalam lingkungan yang berkurang. Ini selalu aku berada di sini, di Indonesia. Di dalam lingkunganku berada di dalam. Di sini saya dari Komsel akan menunjukkan tentang materi ini, yaitu nasionalisme dari posisi di atas. Kami dapat menggambarkan perasaan kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan kami sebagai penerus bangsa akan memberikan yang terbaik bagi Indonesia, yaitu sebagai pelajar yang disiplin dan bermartabat, seperti judul puisi yang di atas. Aku untuk Indonesia. Berarti kelompok satu mengajukan sebuah puisi, ya. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 2 yang mau presentasi. Silahkan ke depan, siapa? Oh ya. Kelompok 2 ini tanpa ya? Iya. Ya, silakan presentasi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartiwi. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan melalui Canva. Ini adalah pemerahan pementasan batik dan wayang. Batik dan wayang adalah salah satu kebudayaan Indonesia dan salah satu sikap rasa nasionalisme saya adalah ingin mengembangkan batik dan wayang untuk dilestarikan dan agar semua orang mengetahui batik dan wayang itu kebudayaan Indonesia yang sangat indah. Sudah. Oke, terus buat kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan tentang tadi apa? Batik dan wayang. Mengapa mengangkat tema ini? Karena dari kelompok 2 tadi apa? Batik dan wayang adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Nah, wujud dari rasa cinta kita kepada Indonesia ya, dari rasa nasionalisme tadi adalah mencintai produk dalam negeri. Untuk kelompok 2 apa namanya? Kanvanya sudah di-share ke grup belum? Sudah. Nah, sudah ya. Berarti kalian nanti bisa melihat di grup ya. Apa sih tadi kanva yang dipresentasikan dari kelompok 2? Silakan nanti bisa dilihat di HP masing-masing. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 tentang puisi, kanva atau artikel ya, silakan. Silakan masuk ke depan, yuk perwakilan. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kepercayaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara kebangsaan nasional atau sebagai sikap mental dan perilaku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Rasa cinta tanah air yang tidak berlebihan. Generasi muda Indonesia adalah
generasi penerus bangsa ini. Bangsa akan menjadi maju jika para pemimpin memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah menyebabkan semakin mengejarnya rasa nasionalisme dikarenakan adanya pengaruh barat yang telah melanda generasi muda di Indonesia. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan berbudaya karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam menjaga rasa nasionalisme. Salah satunya adalah melalui pendidikan negara dan kewarganegaraan yang dapat dalam budaya yang sama. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan kebiasaan menjaga nasional, penghormatan bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sudah? Terus buat kelompok 3. Ini adalah tadi contoh artikel yang sudah dibuat oleh kelompok 3 ya. Misalnya saya belum paham, belum mengetahui artikel kelompok 3. Nanti silahkan kalian saling ya bertukar ya. Tanya tadi artikelnya bagaimana, tadi puisi dari kelompok 1 bagaimana, puisi dari kelompok yang lain bagaimana ya. Silahkan nanti biar tahu ya. Ya silahkan kembali ke untuk presentasi ini sudah semua ya. Tapi ya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah semua. Sekarang kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang apa tadi? Nasionalisme. Dari pengertian nasionalisme tadi, paham yang mengajarkan kita apa? Untuk mencintai bangsa Indonesia. Ya. Nah, sikap nasionalisme itu bisa dimulai dari sejak dini, sejak kecil ya. Nah, untuk menjadi bangsa yang besar, tentunya bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini. Karena jika sikap nasionalisme tadi telah diimplementasikan, ya, tentunya kita kehilangan generasi muda yang rendah akan sikap nasionalisme. Ya, tadi juga sudah kalian presentasikan, bisa melalui apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, menyanyikan lagu nasional, oke? Sudah kita kembali untuk kesimpulan sudah Bu Irna sampaikan. Kita akan merefleksi untuk pembelajaran hari ini. Sekarang Bu Irna tanya, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Senang ya. Apakah sudah paham tentang materi yang Bu Irna berikan hari ini? Sudah. Kalau sudah, Bu Irna mau menanyakan, apa sih pengertian dari nasionalisme tadi? Mbak Beda, silakan. Nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan kita untuk mencintai bangsa. Untuk mencintai bangsanya sendiri. Betul? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Apakah saya belum paham Bu tentang materi ini? Silakan ada. Oh, Mbak ini silakan. Saya belum paham Bu tentang materi hari ini. Belum paham. Oh ya. Nanti ya Mbak Nining ya, kalau belum paham tentang materi ini, nanti kan bisa belajar lagi di rumah, bisa bertanya dengan temannya ya, bisa bertanya dengan temannya yang sudah paham, atau nanti bisa bertemu langsung dengan Bu Irna ya. Oke, terima kasih Bu Irna. Akhiri untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang NKRI dan menjaga kedaulatan wilayah. Ya,
Untuk pembelajaran kali ini kita akhiri, dan sebelumnya tadi sudah disampaikan Bu Irna untuk materi ke depan tentang NKRI dan kedaulatan wilayah ya. Silahkan kalian bisa membaca buku paketnya ya, atau bisa mencari referensi di internet ya, supaya pertemuan kita ke depan ya, kalian sudah bisa paham ya, sudah tahu ya. Sebelum kita akhiri, silahkan meja ditata, dikembalikan seperti semula. Ayo kita lihat dulu mejanya, kita ada kertas-kertas di meja, diambil, dibuang dulu. Kita masuklah dalam keadaan bersih. Nah, keluar kelas juga harus dalam keadaan bersih. Nah, supaya pembelajaran kita lebih nyaman. Ya, sudah. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran kali ini. Kita ketemu di minggu depan. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo disiapkan dulu. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Irna. Waalaikumsalam Mbak Yulis. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Yulis sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Mbak akhirnya. Kemarin sempat batuk ya kita ya. Baik. Pertemuan kita kali ini nih mau membahas mengenai kegiatan kemarin kan. Kita sudah praobservasi sama Mbak Irna, kemudian saya ngikutin Mbak Irna ngajar di kelas 10 DPP 1 tahap observasi. Nah sekarang ini pascanya, jadi lebih kita merefleksikan apa sih yang sudah terjadi kemarin. Nah, menurut Mbak Irna, gimana proses pembelajaran yang kemarin? Sudah puas belum sama yang sudah jenengan lakukan? Terima kasih ya kesempatannya Mbak Yulis. Untuk pembelajaran yang kemarin, jujur saja Iya, betul. Saya Santai saja ya. Saya belum puas. Ya, belum puas. Kenapa itu, Mbak? Karena pas pembelajaran kemarin itu anak-anak ternyata kurang begitu antusias. Oke, kurang antusias Iya, ya. untuk pembelajaran saya. Nah, di situ karena apa Mbak Yulis? Ternyata metode yang saya gunakan mungkin belum pas. Media yang saya gunakan pun mungkin belum pas, belum cocok buat anak-anak sekarang. Ya, oke. Nah, di situ saya kemarin itu saya kebanyakan ceramah. Oke. Mungkin anak bosen dengan ceramah saya, dengan penjelasan saya, terus jadi anak ngantuk, ada yang nggak konsen. Nah, kalau media pembelajaran pun saya rasa kemarin itu juga kurang. Nah, ya. Terus kedepannya Mbak Yulis mungkin akan menambah ini media pembelajaran berupa LCD ya. Ya. Jadi perlu LCD ya buat Ya, besok ya. terus metode pembelajaran nanti juga saya ubah lebih ke diskusi nanti biar berpusat pada
anak, jadi anak nanti bisa lebih berpikir kreatif. Nanti nggak cuma kita sebagai ini saja, fasilitator saja, oke, gitu lah. Terus untuk LCD kenapa saya pengen menggunakan itu Mbak Yulis? Ya. Karena kemarin kan itu project ya, menghasilkan project ya. Nah, ada yang puisi, terus ada yang artikel, ada yang poster. Nah, poster kemarin juga Mbak Yulis ada yang menggunakan Canva. Ya, kemarin saya lihat ya. Iya, ada yang menggunakan Canva. Nah, di sini mungkin pas ini siswa sedang presentasi dengan Canva-nya kan pakai HP ini Mbak Yulis. Nah, mungkin siswa yang lain bisa kurang melihat, memperhatikan dengan jelas. Nah, pikir saya Mbak Yulis misalnya dengan menggunakan LCD, saya tambah LCD, nanti kan bisa ditampilkan. Nah, semua siswa yang tidak maju, yang kelompok yang lain maksud saya, nah nanti bisa melihat tampilannya itu. Oh, Canva yang dibuat temannya kelompok ini ternyata seperti ini. Jadi siswa nanti bisa melihat langsung. Puisi pun juga Mbak Yulis mungkin pas salah satu kelompok membaca ada yang kurang memperhatikan. Ya. Terus kalau menggunakan LCD kan bisa ditampilkan. Anak-anak bisa fokus ke depan, melihat apa yang dipresentasikan kelompok yang lain. Gitu. Oke, seperti itu Mbak Yulis. Baik, kemarin kan area pengembangan kita itu Mbak Irna pengen mencoba mencoba menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin diferensiasinya produk sudah terlihat terlaksana ya. Puas belum itu? Kalau untuk produknya saya kira sudah Mbak. Sudah bagus ya. Kemudian area pengembangan yang lain itu kemarin mau mencoba untuk mindfulness, untuk apa istilahnya, pembelajaran sosial emosional sama disiplin positif juga kemarin sudah dilaksanakan ya. Iya. Gimana itu menurut Mbak Irna setelah mempraktekkan itu? Setelah mempraktekkan itu tadi, saya rasa ada perubahan pada siswa. Siswa juga masuk dengan pakaian yang sesuai ya, dengan atribut, dengan dasi yang sesuai. Mungkin itu ya. Kan kemarin juga tak lihat itu ya, ada yang sebelum pulang ayo dirapikan dulu mejanya Ya, itu betul. Disiplin positif yang Ya. bagus. Kemudian apa istilahnya, kedepannya nih mau terus dipakai nggak itu? Tentu saja Tentu Mbak saja Yulis, ya. ya, karena positifnya kepada anak itu terlihat. Ya. Nah, tindak lanjut dari tadi apa yang belum puasnya Mbak Irna tadi, tindak lanjutnya apa sih yang mau Mbak Irna lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang kemarin yang dirasa masih kurang? Oh iya, untuk kedepannya, untuk pembelajaran yang berikutnya saya akan menambahkan LCD dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, Ya. Saya akan membuat pembelajaran tadi lebih aktif, nah, dan berpusat ke siswanya. Terus saya juga akan lebih membuat kesepakatan ini, kesepakatan kelas kan kemarin saya merasa kurang. Iya betul, kemarin baru satu itu ya. Nanti saya akan menambah karena itu tadi Mbak, ke disiplin positif itu tadi. Baik. Langkah yang bagus Mbak Irna. Kira-kira nih mau kapan dicoba lakukan untuk memperbaiki? Besok saya langsung Mbak Yulis karena saya merasa dampaknya sangat bagus buat anak. Baik, besok ya. Baik, terima kasih untuk sesi kita siang ini. Sesi pasca observasi setelah observasi kita awal Mei kemarin ya. Jadi baru ditemani sama Bapak pengajar KPK. Oke, baik. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oh ya, besok pagi kan mau ada perubahan tuh. Jadi saya pengen lihat nanti gimana hasilnya. Nanti kalau sukses nanti saya bisa ATM tiru caranya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Irna. Sampai jumpa besok pagi di kelas berapa besok? Besok 10 DPP 1. Oke, siap. 10 DPP 1 berarti ruangannya yang sini ya. Iya. Oke, siap. Jam ke? Saya nanti jam ke-3. Jam 3. Baik. Besok saya tuntutin lagi. Monggo dengan senang Baik, ya. hati Mbak Yulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ada lagi? Sudah? Ini aja dulu ya. Kita praktek ini. Oke, jadi kita sepakati bersama. Mbak Irna bisa tanda tangan di sini. Refleksi dari praktek yang kita lakukan kemarin tentang supervisi akademik, dari mulai pra observasi ya kan, kita ngobrol di bawah di kantor itu, kemudian observasi, saya nemenin Mbak Irna ngajar di kelas, melihat bagaimana Mbak Irna ngajar. Kemudian sekarang ini pasca observasi ini kan kita berlatih bagaimana sistemnya, supervisinya itu dengan menggunakan coaching. Menurut Mbak Irna, gimana sih perasaan Mbak Irna selama melaksanakan pra-observasi, ngobrol santai kita kemarin, kemudian observasi sampai pasca ini? Senang, Mbak. Senang. Ya, karena merasa kita seperti ini sudah kita santai, ya, nah, suasananya santai. Ya. Kemudian Di situ saya juga dapat menemukan ketika saya pembelajaran, di situ saya juga bisa menemukan kurangnya di mana, pembelajarannya bagus itu bagaimana, terus untuk menghasilkan siswa yang berprestasi yang bagus, oh ini kurang-kurangnya ini, jadi saya di situ bisa mengetahui, tambah ilmu ya. kita sama-sama belajar sih ya. Saya juga masih belajar. Nanti misalnya saya kurang, minta bantuan Mbak Irna bisa lihat, oh ini kayaknya kurang ini, nanti aku coba. Oke, ada lagi?